الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وحص بعض الشهور والأيام وليالي بمزانا وفضائل يعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, sebenarnya masih banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan dibandingkan cobaan dan musibah yang kita alami. Nikmat yang nyata kita rasakan saat ini, Allah SWT masih memberi kesempatan untuk dapat hadir menunaikan sholat Jumat berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita semua meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, karena yang menjalankan perintah Allah akan beruntung di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia tidak membawa iman dan Islam. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat sekarang di bulan November ini ada hal yang perlu kita ingat kembali, kita renungkan kembali, yaitu hari atau disebut Hari Pahlawan. Salah satu hari yang luar biasa. Karena itu hari tersebut para pahlawan sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jihad membela negara, peristiwa tersebut harus kita ambil hikmahnya agar kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Harus kita pahami bahwa para pahlawan membela negara tersebut demi memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada kita semua, agar kita beribadah dengan rasa tenang dan khusyuk, tidak diganggu oleh para penjajah. Para pahlawan yang beragama Islam tergolong syuhada fi sabilillah. Banyak sekali suri tauladan yang bisa kita petik pada hari pahlawan. Namun ada dua hal yang menjadi kunci utama, yaitu punya prinsip yang kuat dan sabar. Punya prinsip yang kuat artinya tidak tergoda dengan bujuk rayu dunia dan hawa nafsu. Misalnya tidak mungkin kagum dan heran dengan hiasan dunia yang bisa membujuk hati siapapun. Dan ini kebanyakan kita terperdaya oleh kehidupan dunia. Akhirnya ibadah kepada Allah, berjuang mensiarkan agama Allah, lupa dan ditinggalkan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Ayat di atas menegaskan kepada kita semua agar mempunyai prinsip agama yang kuat
atau selalu istiqomah menjalankan ibadah meskipun banyak ujian dan godaan yang sudah menjerumuskan banyak orang. Jangan kita tenggelam dalam godaan hawa nafsu yang menyebabkan lupa terhadap prinsip-prinsip agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Teladan yang selanjutnya yaitu harus sabar atau bersabar. Artinya siapa saja yang hidup di dunia ini pasti menghadapi ujian dan cobaan, baik itu besar maupun kecil, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Cara mengatasinya yaitu dengan bersabar. Karena orang yang bersabar akan mendapat pertolongan dari Allah SWT, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika pahlawan dahulu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai generasi penerus adalah berjuang untuk mengusir kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Cara perjuangan saat ini adalah dengan terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, bukan sebaliknya mewarnai kemerdekaan dengan sikap-sikap negatif yang akan merongrong integritas serta eksistensi bangsa. Terlebih di era digital saat ini, di mana berbagai narasi, informasi provokatif sering muncul di media sosial. Kita dan khususnya para generasi muda harus dipahamkan agar tidak mudah larut mengikuti faham-faham yang ingin memecah belah bangsa. Para generasi muda khususnya harus terus disadarkan untuk meneladani spirit para pahlawan dan mengusir penjajah di zaman modern yang kerap masuk melalui perang pemikiran atau disebut ghuzul fikri di media sosial. Setiap elemen bangsa harus disadarkan untuk tidak terprovokasi dengan berbagai upaya membenturkan keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman agama, budaya, suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Dalam Islam, jihad diketahui merupakan salah satu cara untuk meneladani para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Walaupun begitu, jihad tidak hanya berarti berperang melawan musuh, tetapi juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 41. Terdapat berbagai cara untuk mengamalkan ajaran tersebut tanpa ikut berperang. Misalnya menuntut ilmu, itu termasuk juga perjuangan. Menyebarkan kebaikan, menolong sesama yang membutuhkan, membangun bangsa dan negara, ini juga bermakna jihad. Perjuangan fisik bersenjata memang telah usai, akan tetapi perjuangan non fisik harus berlanjut. Penjajahan akan berubah dalam rupa-rupa kehidupan. Wujudnya adalah kemalasan, kebodohan, keserakahan, korupsi, kolusi, dan disintegrasi bangsa. Tidak berlebihan bahwa perjuangan akan semakin berat dan terjal. Sekali lagi kita sebagai umat Islam untuk waspada dan mawas diri. Kesadaran sebagai perasaan senasib sepenanggungan yang telah menjadi suku-suku bangsa ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi pesan yang harus selalu diingat. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kata kunci bagi siapapun yang akan memimpin negeri ini.
bagi para pemuda-pemudi Indonesia dan bagi kita semuanya. Arah berkehidupan dan bernegara agar kita mampu mengelola kekayaan alam Indonesia ini yang melimpah ruah sebagai sumber daya yang dapat memberikan output kemaslahatan untuk kesejahteraan umat atau bangsa kita ini. Bukan malah sebaliknya, kekayaan sumber daya alam menitik bobokkan kehidupan dengan semena-mena, penggunaan melampaui batas di tangan lintas generasi, baik generasi tua dan generasi muda, untuk berkiprah menjadi pahlawan-pahlawan ilmu pengetahuan dan teknologi, saintis, aristokrat, politikus, ekonom, untuk memotong mata rantai dari siklus negatif. Selain itu, keteladanan para pahlawan dapat dijadikan contoh, misalnya keberanian, kegigihan, keikhlasan, dan kecintaan kepada tanah air. Untuk itu, sebagai seorang yang tidak melupakan jasa para pahlawan, sebaiknya kita selalu mendoakan, mengenang, dan meneladani serta melanjutkan pembangunan yang ada di negara kita ini, baik pembangunan material maupun spiritual. Pahlawan di masa kini menggambarkan bahwa menjadi pahlawan tidak hanya soal fisik, tetapi juga berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepahlawanan dalam Islam seperti menjaga iman dan akhlak di tengah fitnah. Di samping itu, menjadi pahlawan menegakkan kebenaran dengan bersikap adil, menebarkan kebaikan, dan menjaga amanah. Oleh karena itu, mari kita semua mengambil teladan dari para pahlawan berupa memegang prinsip yang kuat dan bersabar ketika mendapat cobaan. Semoga kita semua mendapat pertolongan dan ridha Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ini bikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna ma amrakum bi amrin bada bi nasih wasanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama di zaman modern ini untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita isi dengan berbagai hal-hal yang positif sehingga membawa kemajuan baik agama maupun bangsa menuju kemaslahatan umat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru jejak para pahlawan sehingga nanti kita semua tergolong orang-orang yang jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ambika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam
ونجنا من الظلمة إلى النور وجبنا من الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا الساكن ميت مسلم عليه قابل لها وأدمنا عليه اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء مختل والسدائد والمحن ما ظهر من البطن من بلد إندونيسيا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا في بلد فلسطين اللهم انصرنا في بلد فلسطين اللهم انصرنا في بلد فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة